Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Nur Qadri Fitrayani, tentunya di Syiar Alauddin TV, podcast Islami masa kini. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Rizdia Fitrias MSI dan Profesor Hasaruddin MAG. Ya, apa kabar Ibu Rizdia dan Bapak Hasaruddin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tentunya juga sobat-sobat Syiar di luar sana, semoga baik-baik saja ya untuk menyaksikan episode kita kali ini tentang jurusan pengembangan masyarakat Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, Ibu Rizdia, bagaimana sih profil perkenalan untuk PMI itu seperti apa? Dan tentunya dari Prof. Hasaruddin juga nanti akan bagaimana cerita prolog dari jurusan PMI. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya itu kan lahir 97 ya. Jadi ini coba untuk menjawab suatu proses perubahan. Kalau dulu itu kan pembangunan itu modelnya macam-macam, ada yang model top down, ada yang bottom up. Nah, di PMI ini kita coba itu melakukan proses modifikasi juga sih sebenarnya. Tidak melulu bottom up, tapi ada kalanya itu harus ada upaya bottom up. Jadi kalau dari atas tekanannya itu kuat, bahwa ini tidak ada yang tekanan tidak kuat juga, akhirnya kan kepres kan Mbak. Iya, ada yang di pressure. Ini tidak, kita coba menggerakkan bareng-bareng lah. Jadi masyarakat ini kita gerakkan, ayo bersama-sama melakukan perubahan. Jadi tidak hanya bermimpi, tetapi bersama-sama melakukan. Membuat mimpi itu menjadi nyata. Iya, itu penting. Kalau bermimpi terus berarti tidur, nggak takut bangun. Iya. Kalau dari Profesor Hasaruddin yang sama-sama nih pakai baju merah nih, kompak gitu ya. Ya baik, pengembangan masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar adalah prodi yang awalnya bergabung bersama BKI yang sekarang berubah menjadi BPI. Prodi ini tadinya memiliki mahasiswa yang lumayan banyak, yang memiliki mahasiswa yang sangat berminat untuk masuk ke pengembangan masyarakat Islam. Kemudian beberapa waktu kemudian prodi ini peminatnya agak berkurang, kemudian bergabung satu prodi yang konsentrasi kesejahteraan sosial masyarakat. Profilnya juga adalah bagaimana prodi ini bisa berperan serta di masyarakat dan bisa memberikan sumbangsi yang baik dan terbaik pada masyarakat. Apalagi masyarakat ini selalu mengalami perubahan, dan dalam perubahan itu kita harus mencermati, melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di hari ini dan masa yang akan datang. Kalau untuk profil lulusan dari PMI UINSA dan UINAM itu seperti apa? Ibu Rizdia dulu deh. Oke, terima kasih. Di PMI Sunan Ampel ya, profil kita itu sebagai ahli pemberdayaan masyarakat, Mbak. Namanya ahli ya, Mbak ya. Ahli itu pro. Ya, the legend itu ya, ahlinya benar. Kita ahli pemberdayaan ya. Jadi kita bukan hanya membentuk mahasiswa yang concern untuk isu-isu sosial, tapi kita bangun dulu, Mbak, yang namanya kemampuan praktis yang dimiliki oleh mahasiswa untuk menjadi seorang pemberdayaan masyarakat. Itu apa? Mereka harus bisa melakukan proses pengorganisasian, ya, mendampingi masyarakat, melakukan proses pendekatan. Itu menjadi salah satu kunci utama dalam proses pengembangan masyarakat. Karena dia bukan sebagai guru, meskipun ahli itu bukan sebagai guru, mentoring masyarakat enggak, tetapi mereka memfasilitasi masyarakat untuk paham, untuk mengenalilah kekuatan, potensinya, untuk melakukan satu proses perubahan inside out. Jadi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu mereka sadari dan bisa melakukan proses perubahan. Dan mahasiswa PMI mencoba untuk melakukan proses fasilitasi ini, mampu melakukan mengorganisir itu. Terus kemudian profil kita itu juga sebagai peneliti sosial transformatif. Kata kuncinya transformatif. Jadi perubahan yang menuju lebih baik. Jadi di kita
sebelum melakukan pemberdayaan, mahasiswa ini kan tidak boleh diam, dia harus melakukan riset ya, riset bersama masyarakat, dan masyarakat juga melakukan penelitian atas kekuatan yang mereka miliki, problem-problem yang mereka hadapi dan sebagainya. Ini bersama-sama. Kemudian caranya banyak, Mbak. Ya, untuk melakukan riset itu caranya banyak. Ada yang menggunakan data ya murni, ada yang menggunakan keruangan spasial. Jadi riset yang dilakukan oleh PMI untuk melakukan proses analisa masyarakat itu bisa berasal dari informasi yang didapatkan oleh masyarakat dan juga data-data spasial keruangan. Itu menjadi salah satu penciri ya kita. Jadi spasial itu. Jadi bukan hanya pendekatan ABCD dan PAR, tapi kita juga memanfaatkan data-data spasial itu, Pak, untuk melakukan proses analisa. Ini mahasiswa yang diharapkan bisa menjadi peneliti sosial transformatif nantinya. Itu jadi ini lebih transformatif ya, Bu, kata kuncinya. Kalau dari Prof. Hasar? Ya, PMI se-Indonesia saya kira memiliki profil lulusan yang hampir ini ya. Tapi karena ini orientasinya dalam pemberdayaan masyarakat, kita berharap masyarakat, tadi saya katakan di awal, masyarakat ini kan selalu berubah, transformatif. Jadi kita berharap mahasiswa yang berkecimpung dalam prodi ini, mereka pandai melihat, membaca perubahan yang terjadi. Ya, perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu bukan cuma perubahan sosial saja, walaupun kita memang banyak masalah sosial, teknologi, informasi itu berubah. Terutama juga yang berkembang adalah persoalan keagamaan. Salah satu mata kuliah yang ada di Prodi PMI UIN Alun Makassar itu adalah tentang kebudayaan yang berprofil bagaimana masyarakat memahami, bagaimana mahasiswa memahami kebudayaan yang ada masyarakat, kemudian tentang perubahan pemahaman keagamaan. Sekarang ini lebih berkembang di masyarakat dan yang ada adalah tentang moderasi. Moderasi itu ya ada juga kami ajarkan kepada mahasiswa PMI. Jadi mereka selain kepada masyarakat umum, kepada masyarakat Islam pun, karena kita ini adalah masyarakat Islam, jadi kita harus juga fokus pada masyarakat Islam dengan tidak melupakan masyarakat umum. Saya kira termasuk Anda juga ya, masyarakat juga harus memahami moderasi dengan baik, melihat seperti komunikasi hari ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Dan itu adalah profil lulusan PMI di masa yang akan datang. Ya. Meskipun namanya pengembangan masyarakat Islam, tapi bukan berfokus pada masyarakat yang beragama Muslim Islam saja, tapi secara umum, luas. Ya, secara luasnya juga. Kemudian di setiap program studi pasti ada kegiatan-kegiatan yang menarik, kemudian menunjang profil juga nih Ibu Rizdia dan Prof. Hasar. Mungkin seperti apa kegiatan-kegiatan yang menarik menurut mahasiswa dan itu dapat menunjang profil dari program studi PMI itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Di PMI mahasiswa masuk itu kan di awal ya biar mengenal yang namanya profesi sebagai seorang pemberdayaan, ahli pemberdayaan atau melakukan proses pemberdayaan itu seperti apa. Maka kita teman-teman mahasiswa itu melakukan kegiatan PKD. Iya. Jadi itu pelatihan dasar kefasilitatoran. Jadi kawan-kawan selama 3 hari ya. 3 hari di lapangan, terus kemudian 4 hari di kelas itu mereka melakukan penguatan ya, pemahaman mengenai seorang pemberdayaan itu seperti apa. Jadi ada materi-materi mengenai pengorganisasian, mengenai empowerment, terus kemudian melakukan proses fasilitasi itu seperti apa, itu diberikan di kelas ya, di kampus terlebih dahulu. Terus kemudian akhir pekan Jumat, Sabtu, Minggu mereka ke lapangan, mereka melakukan proses itu. Itu menarik sebenarnya. Nah, ketika masa pandemi ini agak susah, daring, kasihan mahasiswa itu. Jadi melihat melihat narasumber itu dari kotak kecil ya, entah itu HP, gadget atau apa. Terus kemudian dia di lapangan, itu blank kadang-kadang. Jadi teman-teman itu sudah dapat materinya itu, terus tidak ada pendampingan. Betul. Jadi dia keluar, terus ngapain kamu? Ya
ya sudah, ini yang saya dapat. Hasilnya ya enggak apa-apalah. Dia yang penting berani dulu. Berani bertanya. Ini ketika masa pandemi, tapi dulu kita praktek benar didampingi. Setiap mahasiswa itu ada pendamping, satu kelompok gitu ya, didampingi oleh alumni. Jadi kita selalu melibatkan alumni. Dalam kegiatan apapun di PMI itu kita melibatkan alumni, karena ini kunci ya, kunci keberhasilan kawan-kawan untuk melakukan proses pendampingan itu adalah jaringan ya, support jaringan yang bisa kita minta terlibat itu adalah alumni. Jadi kawan-kawan alumni kita minta untuk mendampingi melakukan proses itu bukan hanya senior saja, tapi alumni. Alumni kita banyak sebenarnya yang sudah menjadi fasilitator dan itulah yang mendampingi. Terus selain itu kita juga selain PKD itu ada kegiatan tadarus pemberdayaan. Tadarus ini sebagai bentuk apa ya, coba melihat peluang ketika masa pandemi ini. Kalau kita tidak bisa di lapangan terus menerus ya kita tadarus ya. Tadarus. Ini rutin ya kita lakukan setiap 1 bulan sekali, tadarus pemberdayaan. Tapi tetap mahasiswa juga melakukan PPL, Pak. Jadi PPL di lapangan konsep kita 3 kali, bukan hanya 2, tapi 3 kali. Ada PPL 2 kali, magang itu 1 kali. Jadi total mahasiswa di lapangan itu lebih dari 1 semester, 1 tahun. Karena skripsinya juga 3 bulan dia di lapangan. Jadi ya memang harus dekat, mendekat, tidak boleh menjauh Mbak ya. Kalau menjauh kasihan. Terjatuh kalau didorong. Iya. Jadi mendekat saja ke masyarakat itu. Iya, bersatu kita teguh. Iya, bercerai rujuk lagi. Yang penting jangan talak 3 Bu. Oh iya. Udah pernah talak ya? Belum Pak, tapi tahu tentang itu lah sedikit. Kemudian Bu tadi bahas tentang alumni. Lalu bagaimana cara mengikat alumni itu agar mau ini berpartisipasi? Oke, di PMI itu ada grup WA ya. Jadi bukan hanya grup angkatan, tapi ada grup WA besar alumni. Kita ada Telegram tapi belum termanfaatkan ya, yang di grup WA itu. Terus ini terus menerus seperti ini nih, kalau dibiarkan eman gitu loh. Akhirnya tahun ini kita bentuk kepengurusan alumni. Jadi kepengurusan alumni, kawan-kawan ini kita identifikasi kemarin waktu kita tracer. Ini kan banyak sekali sih alumni kita yang di LPTP, terus kemudian LPTP Solo Pak yang melakukan proses pemberdayaan itu lumayan banyak. Terus kemudian ada alumni yang menjadi pengelola pesantren, ada alumni yang berhasil di dunia kewirausahaan, dia kewirausahaan sosial maksudnya. Terus dia juga ada yang menjadi volunteer pembangunan rumah sakit dan sebagainya. Ini kita kumpulkan. Ternyata kawan-kawan itu bersepakat. Ayo kita bentuk tim presidium. Setelah tim presidium terbentuk, mereka memilih alumni. Jadi alumni ini nanti bisa mengikat kegiatan-kegiatan yang ada di Prodi, baik itu nanti pembelajaran, pengabdian, dan riset. Nah, itu harapannya nanti seperti itu. Ya. Kalau dari Profesor sendiri, kegiatan-kegiatan yang menarik tapi juga dapat menunjang profil PMI dari UIN Alauddin. Tadi Surabaya sudah melakukan tracer ya. Insya Allah PMI UIN Alauddin Makassar nanti pada Rabu 24 November minggu depan, Rabu depan, pas sekarang Rabu ya. Insya Allah kami akan melaksanakan tracer yang kedua kalinya. Yang kami undang adalah alumni pengembangan masyarakat Islam pertama. Itu. Kemudian ini kami katakan pertama setelah dalam perjalanannya PMI pernah mengalami pasang surut, kemudian gabung dengan KESOS. Dan sekarang kami berupaya bagaimana mahasiswa PMI bisa menjadi orang percaya diri dalam membawa bahwasanya dia adalah mahasiswa pengembangan masyarakat Islam. Jadi KESOS kita cerai dulu, kita bisa dulu ya. Bisa dulu untuk kita PMI murni. Kemudian alumni yang kami undang ini alhamdulillah mereka pernah menjadi anggota Dewan DPRD tingkat 1 Kota Makassar. Ini ada beberapa orang. Mereka juga alumni alumni PMI awal itu mereka banyak aktif di politik, Bu. Ya, karena mereka merasa sebagai orang yang banyak berkecimpung di masyarakat, jadi banyak yang aktif di politik. Sekarang ini banyak mereka yang terjun di dunia bisnis malah. Dunia pesantren saya belum temukan, dunia akademik ada beberapa orang. Justru kalau kita dari persentase alumni PMI sampai hari ini, itu persentasenya ada sekitar 65% yang terjun di dunia bisnis. Dan itu kami jadikan sebagai pusat
PPL dan juga pelatihan pendampingan mahasiswa PMI yang punya minat keinginan untuk turun dan terjun di dunia bisnis. Dan itu insya Allah kami akan membuat satu forum bisnis pengembangan masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar. Dan kita sudah siapkan dan jaringan itu kita sudah insya Allah kita buka. Semoga para alumni yang berkeinginan bisa membangun jaringan dengan orang-orang yang akan kami undang. Oh, satu lagi, kalau nanti Bapak Ibu dari Surabaya berkeinginan butuh telur banyak, ya siapa tahu Ibu dia butuh kekurangan telur di Surabaya, stoknya habis, silakan hubungi PMI Makassar. Ada alumni yang penyalur. Saya bisa nih Bu. Nanti di tengah jalan menetas di mana, Bro? Ya, itu adalah PMI. Kemudian juga stokis dan penyalur beras sembako kawasan timur Indonesia itu juga alumni PMI. Insya Allah kami undang pada Rabu mendatang dan sudah menyatakan kesediaannya. Insya Allah. Ya, siapa tahu dari Surabaya bisa hadir juga. Siap. Ketahanan pangan ini ya berarti ya. Insya Allah. Iya. Jadi pasti tentunya menjadi ketua Prodi adalah harapan-harapan ya untuk mahasiswa atau harapan-harapan untuk masyarakat mungkin dari Ibu Rizdia dulu. Oke, terima kasih. Karena kita ini kan tujuannya ya, Prodi ini tujuannya itu adalah melakukan proses perubahan Pak ya, bergerak bersama masyarakat, maka teman-teman harus sering hadir di masyarakat dan memiliki komunikasi yang bagus dengan masyarakat agar mereka bisa diterima. Jangan sampai mereka menjadi orang asing di lingkungannya. Jadi kalau di PMI ini kita bangun komitmen itu penting ya. Teman-teman kalau toh memang melakukan proses itu jangan separuh-separuh. Lakukan sepenuhnya. Jangan terlalu santai, jangan terlalu serius. Pokoknya tapi prinsipnya gini Kak, Prof. Di PMI Surabaya itu cak-cek prairuwet. Ini bahasa lah. Iya. Cak-cek prairuwet. Cak-cek itu cepet-cepet ya. Maksudnya jangan menunda, langsung lakukan itu. Prairuwet. Ya, lakukan sesederhana mungkin yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi jangan sampai aduh pusing saya di tengah jalan terus berhenti gitu mundur. Enggak, jangan. Wong awakmu itu bagian dari masyarakat, dirimu itu bagian dari masyarakat. Jadi jangan berhenti, jangan menyerah di tengah jalan. Kawan-kawan ini termasuk tangguh, Prof. Teman-teman itu tangguh. Jadi di lapangan selama 1 bulan mereka tidak paham masyarakatnya, mereka tidak tahu, terus kemudian mereka melakukan proses adaptasi itu kan tidak mudah. Tapi alhamdulillah mereka bisa menyesuaikan itu. Pokoknya tapi ya kadang-kadang anak-anak itu ya itu tadi, kadang-kadang ada mutungnya, tapi segeralah hubungi kita. Ya. Jadi pusatnya sampah itu Prodi. Nah, ngeluhnya mahasiswa atau apa, ya ini ibumu gitu loh. Silakan. Jadi harapan saya untuk kawan-kawan yang di Prodi. Ini anaknya. Iya, di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu jangan pernah menyerah. Ya, itu intinya. Jangan pernah menyerah, lakukan sebaik mungkin yang bisa kamu lakukan untuk kebermanfaatan masyarakat dan dirimu. Kalau dari Profesor? Ya baik. Ya harapan kami berharap mahasiswa PMI ke depan tetap semangat sebagaimana disampaikan Ibu Dia tadi. Memang tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semudah yang kita pikirkan, tapi tadi dikatakan cak-cak apa tadi Bu ya? Cak-cak prairuwet. Cak-cak prairuwet itu kita kembali kepada apa juga pesan Iqbal. Iqbal mengatakan hidup itu harus dinamis, harus bergerak, tidak boleh berhenti sedetik pun, harus jalan. Dan inilah alhamdulillah mahasiswa pengembangan masyarakat Islam sudah merenungi hal-hal seperti itu karena kami sisipkan dalam setiap kegiatan untuk mengingatkan mereka untuk selalu bangkit. Dan alhamdulillah juga mereka termotivasi dari alumni yang sudah membangun usaha. Ada alumni yang kami sangat banggakan, alumni 3 tahun lalu itu dia sudah membuka usaha warkop, kemudian benih ikan, dan dia sudah mengirim ke luar daerah. Sekarang alumni ini kami akan membuatkan jaringan kepada Kadin yang ada di Kabupaten Goa. Kebetulan Ketua Kadin Kabupaten Goa yang baru terpilih ini juga adalah salah satu orang yang bisa kita masuki akses, yang kita nanti akan bangunkan jaringan
bagi pengusaha yang ada di Kabupaten Goa. Kemudian kami ini di Kabupaten Goa, ini Makassar tapi lokasinya di Goa. Nah, nanti jaringannya akan dibuka ke sana. Dan insya Allah ini menjadi harapan alumni, harapan kita, alumni tidak mencari pekerjaan, tapi bagaimana langkah awal mereka bisa membuka pekerjaan, lahan pekerjaan terutama bagi sesama junior mereka. Mereka menerima juniornya bekerja, kemudian dilatih, kemudian nanti yang lain itu bisa membuka pekerjaan. Dan yang kami harapkan juga adalah kami sekarang ini untuk Awaludin Makassar masih berpikir bagaimana membuka satu lembaga seperti lembaga dakwah atau lembaga yang bisa menangani moderasi beragama. Ini untuk menjawab tantangan zaman moderasi beragama, dan saya yakin alumni pengembangan masyarakat Islam di seluruh Indonesia, Awaludin Makassar khususnya, itu adalah tempat juga untuk bertanya bagaimana bisa menjadi masyarakat yang menjadi umatan wasato di tengah masyarakat. Dan karena itu kami sisipkan dalam mata kuliah yang ada di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, seperti Anda juga silahkan nanti ya mungkin capek di jurusannya ingin belajar di PMI silahkan. Bisa Pak, dicoba. PMI, alhamdulillah PMI pengembangan masyarakat Islam Ulian Awaludin Makassar sumber dayanya sangat luar biasa, wah hebat-hebat. Kami punya 3 orang profesor, doktor. Tidak ada lagi dosen PMI yang master, tinggal 1 orang yang belum doktor. Sama, Prof. Insya Allah paling lambat tahun depan sudah doktor. Amin. Iya, yang terakhir baru doktor di Afrika, itu hebat. Dr. Muzdalifah PhD yang sekarang sudah bergabung dengan kami. Nah, silahkanlah bergabung dengan pengembang masyarakat Islam Makassar. Nanti satu saat kita akan bertukar pikiran dan insya Allah nanti ada mahasiswa Sunan Ampel yang ke sini. Siap. Dan mahasiswa PM juga siap. yang akan berangkat ke Surabaya. Kita nanti kepingin PPL di sini lah. Boleh. Banyak tempat magang, banyak tempat bisnis. Siap. Nanti pada saat reser kami akan kunci siap tidak menerima PPL mahasiswa pengembangan masyarakat Islam. Kalau tidak siap, kita jangan dulu MOU. Saya kira itu. Oke, terima kasih, Prof. Tadi sudah dibahas tentang PMI itu harus ya gercep ya Bu ya, tidak boleh ini. Nah, kemudian bahkan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang ya terjebak di zona nyaman. Mungkin ada motivasi lah untuk mereka yang ini, karena kalau misalnya kita rebahan terus kan nggak ini juga, nggak dapet. Iya. Ya mereka harus buka selimut dong. Buka selimut. Biar tidak rebahan, karena bantal dan selimut itu membuat mereka tetap hangat di rumahnya. Kawan-kawan ya semuanya di Prodi PMI khususnya ya, ayo coba kita melihat keluar ya, kita lihat di sekitar kita. Coba kita amati apa sih yang menarik di sekitar kita. Banyak sekali hal yang mungkin terlewatkan ya dari pandangan kita. Kita keluar, kita coba belajarlah dari apa yang ada di luar kita. Saya yakin kawan-kawan ini punya keinginan ya, keingintahuan yang besar ya, keingintahuan untuk bergerak, berkeliling, itu suka sekali teman-teman. Makanya di PMI itu teman-teman kita ajak untuk riset ya. Setiap mata kuliah, hampir semua mata kuliah ada risetnya. Jadi keluar, coba lihat di sekelilingmu. Dengan kita melihat sekelilingnya, insya Allah kamu pasti menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu dan pada orang-orang di sekitarmu. Kalau dari Profesor? Ya, alhamdulillah sebagaimana dikatakan tadi Bu Dia, untuk mahasiswa PMI di mana-mana, mereka itu sekarang kumfa anzir. Kumfa anzir. Wasiyabagah fatohir, warujizah fahjur. Wah, itu PMI, itu di doktrin itu mahasiswa semester 1 kami sudah berikan ayat itu, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi mereka pada semester berikutnya. Jadi semua mahasiswa baru PMI kami sudah sampaikan hal-hal seperti itu sebagai bekal pada semester selanjutnya. Dan alhamdulillah mereka juga banyak mengikuti seniornya yang sukses, dan kebersamaan itu tetap dijaga. Itu yang penting, kebersamaan, karena dari kebersamaan itulah mereka saling mengajak. Ketika ada senior yang sukses, itu mereka ajak. Dan sudah ada beberapa lembaga yang alhamdulillah juga mengajak alumni PMI untuk bergabung. Malah ada sekarang yang aneh, alumni PMI yang baru selesai kemarin, ini nggak tahu juga ya kok bisa alumni PMI dipercaya bekerja di satu kantor itu
apa ya, seperti menjaga duit, menjaga uang. Saya tanya apa hubungan? Ya, jadi ATM seluruh Sulsel itu mereka yang kendalikan. Nah, itu alumni PMI. Baru selesai wisuda bulan 9 kemarin, tapi dia sudah masuk kerja bulan April 2021 kemarin. Itu kepercayaan masyarakat, salah satu masyarakat yang ada di Sulsel terhadap alumni pengembangan masyarakat. Jadi PMI itu bukan menangani masyarakat saja, uang juga ditangani. Uang juga ditangani. Jadi tanya berapa duitnya di sana, dia tahu berapa miliar di sini. Saya kira ada demikian. Jadi dari pesan-pesan itu ya untuk ya ayuhal mudatsir kun fa'anzir ya. Wahai orang-orang yang berselimut, kaum-kaum rebahan, ayo bangun. Apalagi musim hujan kan? Iya, apalagi musim hujan. Mendung sahdu setiap hari. Ya, jadi mungkin itu bincang-bincang singkat kita bersama dengan Ibu Rizdia dan Prof. Hasar. Terima kasih Bu dan Bapak Sama-sama. Prof. Hasar atas waktunya karena mau berbincang dengan kita di studio Syiar Alauddin TV. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow IG dari Syiar Alauddin TV, yaitu Syiar Alauddin TV _ dan mungkin Ibu ada IG-nya juga. IG untuk PMI ya. Iya. ICD ya, kita gunakan ICD, Islamic Community Development. ICD. Itu IG-nya kawan-kawan dan juga Facebook. Kalau IG saya Rizdia Fitria. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Kalau dari Profesor? Ya, kalau kami baru di grup WA berkembang, WA PMI Alauddin Makassar. Ya, dan juga jangan lupa untuk follow channel akun dari Syiar Alauddin TV. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi subscribe juga dong sebelum like ya. Mungkin itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.